Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Laurentius Oscar Ukat, semester 2A, mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus, Keuskupan Atambua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah katekese umat yang di dalamnya berbicara tentang sejarah katekese, aspek katekese dan tujuan katekese serta keunggulan katekese. Yang pertama, sejarah katekese. Pertemuan kateketik antar keuskupan seluruh Indonesia atau yang biasanya disingkat dengan PKKI telah mengalami sidang selama sebanyak 4 kali. Yang pertama, PKKI yang pertama dilaksanakan pada tahun 1977 yang memunculkan gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia masa kini. Berikut PKKI yang kedua yang dilaksanakan pada tahun 1980 yang berbicara kembali ditegaskan gagasan katekese umat dari PPKI yang pertama agar lebih operasional. Yang berikut PPKI yang ketiga yang diselenggarakan pada tahun 1984 yang berbicara tentang pembinaan pembina katekese umat. Yang keempat, PPKI yang keempat dilaksanakan pada tahun 2004 yang masih tetap berbicara tentang katekese umat. PKKI yang kedua menghasilkan rumusan katekese umat yang terdiri dari 6 hal pokok. Di antaranya, yang pertama, katekese umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman atau penghayatan iman antara anggota umat atau kelompok. Misalnya dalam bagan melalui kesaksian, iman diteguhkan dan dihayati secara lebih sempurna. Yang kedua, dalam katekese umat kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita dan pengantara kita menanggapi sabda Allah. Misalnya Yesus Kristus mendasari penghayatan iman gereja. Yang ketiga, yang berkatekese adalah umat. Kristus menjadi pola hidup pribadi, juga pola kehidupan kelompok, baik kelompok basis, sekolah maupun perguruan tinggi. Katekese umat sering disebut sebagai katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Yang keempat, dalam katekese yang menjemaat ini, pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dan pelancar atau fasilitator. Fasilitator bertugas menciptakan suasana komunikatif, membangkitkan gairah supaya mereka sebagai peserta mampu berbicara semuanya. Yang kelima, katekese umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat, yang saling bersaksi tentang iman mereka. Diperlukan beberapa hal yang mendukung, misalnya suasana penuh keterbukaan, sikap saling menghargai dan saling mendengarkan. Yang keenam, tujuan komunikasi iman dalam katekese umat, yaitu yang pertama, supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Yang kedua, kita bertobat kepada Allah dan semakin menyadari kehadirannya dalam kehayatan hidup sehari-hari. Yang ketiga, semakin sempurna beriman, berharap mengamalkan cinta kasih dan hidup Kristiani kita makin dikukuhkan. Yang keempat, kita makin bersatu dalam Kristus, makin menjemaat, makin tegas mewujudkan tugas gereja setempat dan mengokohkan gereja semesta. Yang kelima, sanggup memberi kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita tentang masyarakat.
Berikut, berdasarkan rumusan PKKI yang kedua tersebut, nampak beberapa aspek katekese yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, subjek katekese, yaitu umat atau peserta. Yang kedua, berguru kepada Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Yang ketiga, yang dilakukan dalam katekese umat, yaitu saling membantu atau sharing, menggali makna hidup dalam terang Injil. Yang keempat, hasil yang diharapkan, menjadi saksi-saksi Kristus yang mampu meresapkan nilai-nilai Injil di lingkungan. Yang berikut adalah tujuan katekese umat. Yang pertama, membawa umat sampai pada perjumpaan pribadi dengan Kristus. Yang kedua, membantu dan membina jemaah Kristiani. Proses katekese umat. Yang pertama, proses mengamati dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema katekese umat kita. Yang kedua, menyadari dan merefleksikan situasi yang telah dianalisis dalam terang sabda Allah. Yang ketiga, memikirkan dan merencanakan aksi untuk bertindak. Sekian. Yang berikut, keunggulan katekese umat. Yang pertama, katekese umat tersebut disebut katekese dari umat, oleh umat dan untuk umat, sehingga umat menjadi subjek katekese. Dengan demikian memungkinkan semua umat berperan aktif. Yang kedua, setelah berbicara tentang hidup nyata dalam terang Injil, sehingga memungkinkan umat menyadari bahwa Allah hadir dan berkarya dalam hidup nyata manusia. Yang ketiga, umat aktif berkomunikasi sehingga memungkinkan umat semakin menjadi komunio, semakin menjadi gereja. Yang berikut, peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidup nyata sehingga menjadikan katekese umat dan gereja menjadi sungguh kontekstual dan terbuka. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang.